Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saha Mutiara dengan NIM 2204411008 dari kelas 1A Informatika, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto, Palopo. Di video kali ini saya akan menjalankan sistem operasi Linux berbasis Debian. Dan saya akan mencoba memodifikasi fitur-fitur apa saja yang ada di sistem operasi Linux ini. Jadi langsung saja kita mulai. Langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. Di video sebelumnya saya telah menginstal Linux versi Debian ini menggunakan VirtualBox. Nah, kemudian kita jalankan sistem operasinya atau mesin virtualnya. Kita klik mulai. Kita tunggu sejenak. Kalian merupakan akun atau user kita, jadi kita mengklikkan kata candi. Kemudian kita tekan enter. Kita tunggu beberapa detik. Baik, yang pertama yang akan saya modifikasi pada sistem operasi Linux ini, yang pertama yaitu ukuran layarnya atau desktopnya. Seperti yang kita lihat, ukurannya ini cukup kecil ya. Jadi saya akan membuatnya agar sedikit lebar atau sedikit besar. Nah, caranya itu dengan mengklik kanan mouse atau panel pada laptop, kemudian kita pilih atau klik pengaturan tampilan. Sini ada beberapa pengaturan, yaitu orientasi, resolusi, dan laju penyegaran. Orientasi ini pada umumnya merupakan bentuk atau ukuran dimensi pixel pada setiap lembaran halaman. Contohnya di sini ada beberapa pilihannya ya. Pertama itu ada landscape, potret kanan, potret kiri, landscape dijungkir. Nah, kita akan memilih landscape saja. Tapi jika Anda ingin memilih pilihan lain bisa, atau kita akan mencobanya juga. Pertama kita coba potret kanan. Kita lihat dulu bagaimana sih tampilan potret kanan ini, bagaimana tampilan orientasi potret kanan ini. Nah, tampilannya itu dia akan mengarah ke kanan, Jadi kalau misalnya potret kiri berarti dia akan mengarah ke kiri, dan jungkir berarti dia akan balik. Kita tunggu. Jadi kita pilih landscape saja, landscape. Oke, kemudian resolusi. Nah, resolusi inilah yang akan menentukan ukuran lebar dari desktop ini atau dari layarnya. Contohnya kita pilih 1920 kali 1440 4:3. Kita pilih dan kita lihat dulu bagaimana sih tampilannya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Sini kita akan pilih 192 saja ya. Di sini otomatis dia akan berubah sesuai dengan resolusi yang kita pilih. Misalnya kita pilih yang resolusi 800 kali 600. Nah, dia akan berubah. Nah, kita pilih ukuran yang tadi yang awal 1920. Karena itu cukup besar ya. Oke,
jadi dia layarnya sudah full. Sekarang kita simpan saja perubahannya. Oke, telah disimpan. Setelah itu kita kembali ke layar pertamanya. Nah, sekarang yang akan saya modifikasi yaitu wallpaper atau backgroundnya. Caranya itu dengan cara klik kanan juga, kemudian kita pilih ubah latar. Nah, di sini ada beberapa pilihan wallpaper atau backgroundnya, kita bisa pilih. Dan ini juga merupakan fitur tambahan gambar, jadi kita bisa menambahkan gambar atau gambar sendiri dari keinginan, misalnya ingin memasangkan foto atau apa, bisa dengan cara mengklik yang fitur yang tadi, yaitu gambar, pilih gambar. Nah, di sini saya tidak memiliki dokumen gambar ya, jadi saya memakai wallpaper yang sudah disediakan saja oleh Linux. Jadi ini ada beberapa pilihannya. Saya akan memilih background yang ini. Nah, setelah itu kita kembalikan. Oke, dia akan berubah. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan cara atau fitur yang digunakan untuk mengubah font atau gaya huruf. Itu kita klik aktivitas dan kita klik pada panel pencarian, fitur pencarian, kita ketikkan saja font. Nah, ini kita buka. Nah, di sini ada banyak gaya font atau jenis-jenis font. Nah, di sini kita bisa pilih. Oke, ini merupakan cara untuk memodifikasi fontnya. Selanjutnya saya akan memodifikasi atau merubah format waktunya. Caranya itu yaitu kita klik kanan pada mouse atau control panelnya, kemudian kita pilih pengaturan. Nah, di sini kita cari, oke, ini sudah terbuka ya. Kita cari tanggal dan waktu. Saya akan mengubah format atau memodifikasi formatnya. Yang di sini pertama dia menerapkan format 24 jam. Di sini saya akan mengubah menjadi format 12 jam atau RMPM. Nah, sini dia akan berubah. Yang awalnya di sini adalah 16.48. Ketika saya ubah menjadi RMPM atau format 12 jam, dia akan berubah menjadi 4:48 PM. Oke. Ini bukan cara untuk memodifikasi tanggalnya atau format waktunya. Kemudian selanjutnya saya akan mengubah pengguna atau data pribadi seperti kata sandi. Kita klik kanan kontrol panel, kemudian kita cari fitur atau ikon pengguna. Oke, ini. Nah, di sini kita dapat mengubah kata sandi atau mengubah nama user juga bisa, dan memberikan foto profil pada akun user. Nah, di sini saya akan memodifikasi ikon pengguna. Jadi saya akan memodifikasi atau merubah nama akun dari user saya itu. Saya akan mengubahnya menjadi dari CH menjadi ke CH. Setelah kita ketikkan, langsung saja kita klik enter. Oke. Sini saya akan menambahkan atau merubah saya akan menambahkan foto atau gambar.
merubahnya. Sini ada beberapa pilihan yang gambar yang telah disediakan oleh Linux atau merupakan bawaan dari Linux sendiri. Sini kita juga dapat memilih berkas dari dokumen atau gambar yang tersimpan. Nah, di sini saya akan memilih gambar yang ini. Oke. Setelah itu, jadi jika kita ingin mengubah kata sandi, di sini kita bisa masukkan sini tempat atau fitur pemilihan untuk menggantikan kata sandinya. Sekarang saya sudah memodifikasi profil pengguna pada tempat lain ini, sistem operasi ini. Dan kita kembali lagi. Selanjutnya, fitur yang akan saya modifikasi atau ubah yaitu salap daya, atau baterainya. Saya akan menampilkan presentasi baterai yang awalnya di sini tidak memiliki presentasi atau kita tidak bisa melihat baterai kita, berapa persen sih baterai kita. Saya akan menampilkan presentasi baterainya, yaitu dengan cara mengklik kanan pada mouse atau kontrol panel lagi, kemudian kita pilih pengaturan. Nah, di sini kita cari fitur ataupun daya. Nah, ini dia. Kita klik daya. Nah, di sini baterainya terisi penuh ya. Ini kita klik tampilkan presentasi baterai. Di sini kita aktifkan. Nah, di sini dia akan muncul. Yang awalnya dia tidak muncul, sekarang ketika kita aktifkan dia akan muncul. Setelah itu kita kembalikan dengan mengklik tanda. Nah, sekarang yang akan saya modifikasi yaitu direktorinya. Pertama kita cek dulu. Kita klik berkas. Oke, ini dia berkas. Nah, sini ada desktop, dokumen, gambar, musik, video, unduhan, template, dan publik. Nah, di sini saya akan menambahkan direktorinya. Cara menambahkan direktorinya itu yaitu dengan menggunakan CMD atau terminal. Jadi langsung saja kita klik ke aktivitas, kemudian kita cari terminal. Oke, ini dia. Setelah terminalnya sudah muncul, kita klik. Nah, kita buka. Kita besarkan dulu ya. Nah, pada terminal ini kita akan memasukkan perintah-perintah yang akan dibaca oleh terminal sistem operasi Linux versi Debian ini. Nah, yang pertama saya akan masukkan perintah untuk melihat direktori atau folder yang sebelum kita lihat tadi yang di berkas, kita dengan cara mengetikkan perintah ls, kemudian kita enter. Nah, ini jadi direktori yang ada yaitu desktop, dokumen, gambar, musik, publik, template, unduhan, dan video. Sekarang saya akan menambahkan direktori. Caranya yaitu dengan mengklikkan perintah mkdir. Nah, mkdir ini merupakan perintah untuk menambahkan direktori baru. Jadi kita ketik mkdir, kemudian spasi, dan kita ketikkan nama direktori yang akan kita buat. Contohnya saya akan membuat direktori baru yang berjudul atau bernama kampus. Oke, dan kita enter. Saya akan membuat 2 direktori baru. Kita ketik lagi mkdir, kemudian
Direktori yang kedua yang saya akan buat yaitu rumah. Kemudian kita enter. Nah, untuk melihat hasilnya kita masukkan lagi perintah ls ini. Jadi perintah ls ini untuk melihat hasil atau isi berkas, atau juga untuk melihat direktori yang telah kita buat. Kemudian kita enter. Nah, sini kita bisa lihat perubahannya. Yang sebelumnya direktorinya itu hanya ada desktop, dokumen, gambar, musik, publik, template, unduhan, dan video. Sekarang dia mempunyai tambahan yaitu kampus dan rumah. Nah, ini merupakan direktori yang kita tambahkan tadi dengan perintah mkdir ini. Oke. Kemudian jika ingin masuk kepada direktori, kita masukkan perintah yaitu perintah cd spasi nama direktori yang akan kita masukkan. Jadi fungsi dari cd ini merupakan perintah untuk masuk ke salah satu direktori. Jadi misalnya kita ingin masuk ke direktori kampus. Jadi kita ketik cd kemudian spasi kampus. Perlu kita perhatikan di sini, kita harus memerhatikan tulisan atau ya tulisan, kita harus memperhatikan tulisan, jangan sampai ada yang salah dengan maksudnya ada yang tidak sesuai dengan direktori yang di atas. Contohnya seperti di sini. Di sini kan memakai K besar. Di sini saya akan mencoba untuk menggantinya menjadi K kecil. Kampus. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan error. Di sini ada kan pernyataannya tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Jadi di sini kan ada yang tidak sama yaitu K. Di sini direktorinya itu memakai K besar, sedangkan yang kita ketikkan tadi memakai K kecil. Jadi kita harus memerhatikan betul-betul penulisan direktorinya atau penulisan yang akan kita buka. Oke, kita ulang kembali. Kita akan masuk ke salah satu direktori yaitu dengan cara mengetikkan cd spasi nama direktori. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita berada dalam direktori kampus. Sekarang kita berada dalam salah satu direktori yaitu direktori kampus. Misalnya di sini kita akan menambahkan file dalam direktori kampus ini. Jadi kita ketikkan perintah yaitu perintah touch. Jadi fungsi dari perintah touch ini untuk menambahkan atau menambahkan file. Jadi kita ketik touch, kemudian kita ketik nama file yang akan kita buat. Saya akan membuat nama file kelas. Oke, kemudian kita enter. Ketika kita ingin melihat hasilnya, kita ketikkan lagi perintah ls. Kita ketikkan perintah ls, kemudian kita enter. Nah, jadi dalam direktori kampus ini memiliki file di dalamnya yaitu file bernama kelas. Jadi nama filenya itu kelas. Coba kita tambahkan lagi file di dalamnya. Touch dosen kemudian. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang di dalam direktori kampus ini sudah memiliki dua file yaitu file dosen dan kelas. Gimana sih cara menghapus file atau direktori ini? Jadi di sini kita akan menghapus terlebih dahulu kita akan menghapus file yang ada di direktori kampus ini.
Jadi caranya itu dengan cara mengetik rm, kemudian ketikkan nama file yang akan kita hapus. Misalnya saya akan menghapus file dosen. Kemudian kita enter. Nah, untuk melihat hasilnya kita ketikkan lagi perintah ls. Oke. Sekarang di sini file dosennya sudah tidak ada, sekarang hanya tersisa file kelas. Sekarang kita akan keluar dari direktori kampus ini. Perintah apa sih yang kita masukkan agar bisa keluar dari direktori ini? Jadi, untuk keluar dari direktori, salah satu direktori yang telah kita masuki, yaitu dengan cara mengetik perintah cd spasi titik, kemudian kita enter. Oke, jadi sekarang sudah keluar dari direktori kampus. Coba kita ketikkan ls untuk melihat hasilnya. Nah, gimana sih caranya untuk menghapus salah satu atau menghapus direktori? Jadi dengan cara kita mengklikkan perintah rm spasi minus r. Kemudian kita klikkan nama direktori yang akan kita hapus. Contohnya saya akan menghapus direktori rumah. Kita enter. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. ls, kita masukkan perintah ls lagi. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada direktori rumah ya. Oke. Nah, setelah itu untuk kembali atau menutup jendela terminal ini, kita ketikkan exit. Nah, kemudian enter. Jadi perintah exit ini untuk keluar dari terminal ini. Kita enter. Oke. Itulah beberapa fitur-fitur yang dapat dimodifikasi pada Linux. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.